Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rizky Nurul Hasanah dengan NIM 410141964. Yang kedua ada Dela Ideliana Fitri dengan NIM 410141972. Yang ketiga ada Boy Edi Setiawan dengan NIM 41014119186. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengembangan penilaian sikap. Yang pertama ada pengertian penilaian sikap. Menurut Fishbein dan Adzen, penilaian sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Penilaian sikap adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku peserta didik. Penilaian sikap dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Sesuai dengan kompetensi inti dalam kurikulum 2013, terdapat dua aspek sikap yang dapat dinilai, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap sosial sesuai dengan KI 2, meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Salah satu sikap yang dimiliki siswa untuk menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap peraturan adalah sikap disiplin. Pelaksanaan penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Di samping itu, penilaian sikap dimaksudkan juga untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai dengan butir-butir nilai sikap dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kemudian komponen penilaian sikap. Menurut Walhito, penilaian sikap mengandung 3 komponen. Yang pertama adalah kognitif atau konseptual. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik penilaian sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan atau opini, terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Yang kedua adalah komponen afektif atau emosional. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen penilaian sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah penilaian sikap seseorang terhadap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah komponen konatif atau perilaku atau action komponen. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan penilaian sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa penilaian sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Selanjutnya adalah tingkatan penilaian sikap. Menurut Aswar, penilaian sikap terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah menerima atau receiving. Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Yang kedua adalah merespon atau responding. Di sini berarti memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi penilaian sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti orang tersebut menerima ide tersebut. Yang ketiga adalah menghargai atau valuing. Di sini berarti mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi penilaian sikap tingkat 3. Misalnya, seseorang mengajak ibu yang lain itu berupa oleh tetangga, saudaranya, dan sebagainya untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai penilaian sikap positif terhadap gizi anak.
Yang keempat adalah bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab itu artinya dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya, dengan segala resiko adalah mempunyai penilaian sikap yang paling tinggi. Misalnya, seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapatkan tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri. Selanjutnya adalah objek penilaian sikap. Objek penilaian sikap dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian sikap terhadap materi pelajaran. Siswa perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif yang ada dalam diri siswa, maka akan menumbuhkan dan berkembang minat belajar. Akan lebih mudah diberi motivasi dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang penilaian sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua adalah penilaian sikap terhadap guru atau pengajar. Siswa perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap guru yang mengajar suatu mata pelajaran. Siswa yang memiliki penilaian sikap yang positif terhadap guru yang tidak memiliki nilai positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, siswa yang memiliki penilaian sikap negatif terhadap guru pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa juga perlu memberikan penilaian positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tidak sedikit siswa yang merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung, namun mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakannya. Akibatnya, mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penyerapan materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah teknik penilaian sikap. Untuk teknik penilaian sikap akan dijelaskan oleh teman saya pada part selanjutnya. Terima kasih.